Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa awal terkait dengan mata kuliah kita hukum otonomi daerah. Di era pandemik ini kita mencoba untuk menggunakan beberapa media dalam rangka untuk tetap melanjutkan materi-materi kuliah kita yang tertunda dan belum sempat, baru hari ini sempat kita lanjutkan. Secara umum, saudara-saudara sekalian, bahwa berkaitan dengan mata kuliah kita ini hukum otonomi daerah, bahwa sesungguhnya dari segi makna bahwa otonomi itu berasal dari kata dasar autos. Ia bermakna berdiri sendiri dan nomos, yaitu undang-undang atau peraturan. Sehingga kemudian kalau kita mau mencoba untuk gabungkan hal itu, sehingga otonomi itu bermakna sebagai suatu kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengurus kepentingan penduduk atas prakarsa sendiri. Itu menurut Logem dan Hosen. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa substansi daripada otonomi itu menggambarkan adanya kebebasan bergerak untuk kepentingan penduduk atas prakarsa sendiri. Atas prakarsa sendiri itu adalah maksudnya bahwa mereka lah kemudian yang diberikan otonomi tersendiri, sehingga kemudian hal-hal yang terkait dengan kebutuhan, kepentingan, kemajuan daerahnya itu kemudian diprakarsai sendiri tanpa kemudian terpengaruh dan ketergantungan dengan pemerintah lain atau pemerintah pusat. Selanjutnya adalah kita lihat sekaitan dengan otonomi daerah, maka kita bisa melihat bahwa otonomi daerah itu adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Saudara-saudara sekalian, bahwa gambaran yang kita lihat bahwasanya daerah itu yang otonom sesungguhnya dia memberikan sebuah warna variabel atau proposisi bahwa yang pertama, kewenangan daerah itu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Jadi memang substansinya bahwa daerah-daerah diberikan otonom tentu memang untuk kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat setempat dimaksudkan di sini bahwa masyarakat yang ada di tingkat-tingkat kabupaten, kota untuk mengurusi dirinya sendiri, menurut prakarsa dirinya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sendiri. Mungkin saudara-saudara sekalian, kalau Anda berdiam di dalam 1 tahun di daerah, Anda akan menemukan namanya musrembak desa, musrembang, kemudian ada juga masyarakat DPRD itu melakukan turun ke lapangan untuk reses. Itu menggambarkan bahwa otonomi itu kita mau jalankan dengan baik. Akan tetapi juga tentu harus ditopang, harus diprakarsai, dan kemudian harus diberikan kesempatan masyarakat untuk kemudian memberikan aspirasinya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dari segi teori trias politika, sesungguhnya otonomi ini diberikan, ada titik temunya bahwa ada masyarakat, ada legislatif. Tentu masyarakat ini itu kemudian menempatkan posisi sebagai masyarakat yang berdaulat untuk kemudian kehendak dan keinginan tersebut itu kemudian disalurkan melalui lembaga-lembaga resmi, yakni legislatif atau DPRD tingkat kabupaten kota provinsi atau DPRD DPR RI di tingkat pusat. Nah, selanjutnya bahwa tujuan otonomi sesungguhnya ada 2 hal yang kita bisa lihat dari segi tujuan otonomi. Secara akademis kebebasan, tujuan otonomi itu adalah secara akademis itu sebagai sebuah kebebasan. Kebebasan itu adalah suatu di mana otonomi ini yang tadinya tidak memiliki suatu ruang, daerah itu tidak memiliki ruang untuk bergerak,
Maka dengan adanya otonomi ini, maka daerah tersebut tuh ada suatu kebebasan dalam rangka mengurus daerahnya sendiri, mengurus daerahnya untuk kemudian memajukan daerahnya berdasarkan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Kebebasan inilah kemudian yang menjadikan warna tersendiri daripada otonomi ini, yang tadinya kebijakan-kebijakan yang lahir itu kemudian bersumber daripada pemerintah atau pemerintah pusat. Sekarang secara akademik, maka dengan adanya otonomi daerah itu, maka diberikanlah kepada daerah dalam rangka untuk melepaskan cengkeraman dirinya terhadap kebijakan pusat dan kemudian melahirkan suatu kebijakan tersendiri, membentuk peraturan sendiri di dalam rangka untuk kemudian memajukan daerah masing-masing. Memang terkait dengan hembusan otonomi pada saat itu, di awal-awalnya memang menuai banyak persoalan, yakni bahwa bagaimana dengan daerah yang memang sama sekali tidak memiliki atau kurang memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, bagaimana mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Maka tentu pemerintah pusat dengan itu, bahwa tidak semua otonomi ini itu diserahkan kepada daerah. Ada aspek-aspek lain seperti pertahanan, keamanan, kemudian adalah ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Itu hanya tidak bisa diatur oleh daerah. Jadi hanya bagian-bagian tertentu. Tapi pelepasan dari kebebasan daerah untuk kemudian melakukan secara otonomi itu tidak berarti bahwa daerah itu kemudian tanpa kontrol dari negara, daripada pusat atau pemerintah pusat. Tetap ada kontrol untuk kemudian menjalankan, kan tetap ada sharing. Secara filosofi, jadi secara filosofi itu adalah filosofinya adalah kemandirian. Yang namanya kemandirian, ya tentu daerah itu dilihat sebagai sesuatu ketergantungan dengan daerah lain atau kemudian adalah pemerintah pusat. Nah, itu kemudian sebenarnya yang perlu kita sebagai magister hukum, dua aspek ini itu sebenarnya yang harus lebih detail dikaji terkait dengan tujuan otonomi secara akademis dan tujuan otonomi secara filosofi. Kalau tujuan otonomi secara normatif, itu teman-teman S1 nanti bisa lebih memahami bagaimana implementasinya. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, bahwa secara normatif, bahwa sesungguhnya otonomi itu apa yang ingin dituju adalah meningkatkan pelayanan. Yang tadinya kemudian pelayanan ada di pusat, maka tentu dengan adanya otonomi ini, maka ada suatu pelayanan yang dapat dilakukan selesai di tingkat daerah tanpa kemudian harus diurus di tingkat pusat. Yang kedua adalah terciptanya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam dan meningkatkan daya saing. Yang pertama dulu, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Jadi lagi-lagi yang saya katakan bahwa otonomi itu adalah stressingnya secara normatif, tujuannya adalah ada suatu bentuk pemberdayaan pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk diberdayakan. Walaupun dalam faktanya memang agak berat juga, karena saya melihat bahwa beransur-ansur otonomi ini kemudian ditarik kembali ke pusat, sehingga kemudian cengkeraman pusat tetap masih ada saya lihat di daerah. Ya, orang biasa mengatakan bahwa otonomi setengah mati atau otonomi setengah hidup. Karena kenapa diberikan kepalanya tapi kakinya juga diikat oleh pemerintah pusat. Kemudian daya saing, peningkatan daya saing, bahwa kehendak dan keinginan tujuan daripada otonomi ini adalah menciptakan suatu daya saing. Maka dengan adanya otonomi ini, maka tentu kita akan bersaing, baik pada tingkat lokal, kabupaten dengan kabupaten, bersaing dengan tingkat kabupaten dengan kota, kota dengan kota, begitu juga bahkan dapat saja bersaing antar tingkat gubernur, income-nya dengan tingkat kabupaten. Nah, inilah kemudian saudara-saudara sekalian yang hendak ingin dicapai di dalam tujuan otonomi daerah itu. Nah, tentu ini diberikan sebuah ruang untuk kemudian melaksanakan suatu
kebijakan di tingkat daerah yang tentu tidak melanggar atau tidak keluar dari koridor hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah hubungan antar sesama pemerintah, bahwa ruang-ruang untuk kemudian bekerja sama dengan pemerintah itu sangat terbuka dengan adanya otonomi daerah ini. Bahkan di tingkat daerah pun ada ruang untuk bekerja sama dengan pemerintah, bahkan di negara lain dalam aspek tertentu yang diatur dalam kewenangannya. Yang diatur dalam kewenangannya dan menjadi tugas daerah yang tentu adalah dilakukan secara mandiri dengan kebebasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi akibat implikasinya atau implikasi daripada ini, maka daerah ini akan bersaing dengan daerah-daerah lain. Pertanyaannya adalah, mungkinkah, mampukah kita untuk bersaing dengan daerah-daerah lain yang dimana kita memiliki potensi sumber daya alam untuk dikembangkan? Ya, tentu saya mengatakan bahwa itu sangat memungkinkan, karena pembangunan daerah itu tidak semata pada potensi sumber daya alam yang nyata atau alam yang ada di daerah itu, tapi alam yang dimaksudkan boleh saja pada aspek sumber daya alam yang dimaksudkan adalah juga tidak semata pada barang, tapi dapat saja seperti jasa. Saudara-saudara sekalian, atau sumber daya manusia. Saudara-saudara sekalian, tengoklah kita lihat yang namanya negara Singapura. Mungkin kalau sumber daya alam mungkin tidaklah begitu besar ketimbang kemudian sumber daya alam dimiliki oleh kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia ini. Akan tetapi kemajuan mereka itu begitu cepat karena tidak semata berfokus pada suatu pembangunan yang ada di tingkat sumber daya alam buminya, hasil bumi, tapi tentu adalah jasa yang diutamakan di dalam menciptakan suatu ruang-ruang pembangunan di negara mereka. Saudara-saudara sekalian, saya terkadang memberikan dan berbicara di depan publik, baik dalam bentuk formal maupun informal, seminar atau dalam diskusi lainnya, saya mengatakan bahwa dua aspek yang paling utama daerah untuk dapat mandiri atau sebagai suatu cara untuk bagaimana meningkatkan sumber daya pendapatan asli daerah di daerah itu, yang pertama adalah harus mengutamakan yang namanya perkembangan pembangunan aspek wisata. Aspek wisata ini, saudara-saudara sekalian, kalau daerah itu mengembangkan aspek wisata, potensi-potensi sumber daya alam yang ada yang dimiliki daerah itu dikembangkan, maka logikanya bahwa ketika itu dijadikan, maka orang-orang yang ada di luar akan membawa uangnya masuk ke daerah. Tentu itu menjadi pendapatan asli daerah. Yang kedua adalah tentu sepandai-pandainya kepala daerah untuk kemudian melakukan suatu upaya lobby di pemerintah pusat, karena bagaimanapun juga hak-hak daerah juga masih ada dimiliki oleh pusat, dan tentu daerah yang memiliki suatu kemampuan untuk melakukan lobbying, untuk melakukan suatu negosiasi dan kemudian meminta hak lebih daripada hak yang ada, pembagian pusat, keuangan pusat dan daerah, itu tentu dapat juga menciptakan suatu pelayanan yang baik di tingkat daerah. Aspek wisata dan aspek APBN itu yang paling utama di dalam menggenjot pembangunan di suatu daerah.